Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Pengauditan 1. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas materi yang ke-12 yaitu internal audit yang diampu oleh Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Baiklah teman-teman, pertama-tama perkenalkan kami dari anggota kelompok 2. Yang pertama Atika Mengsariozu, yang kedua Ella Febrianti, yang ketiga Mayang Anizar. Dalam materi internal audit ini, kita akan membahas 6 indikator. Yang pertama, pengertian internal audit. Yang kedua, perbedaan internal audit dengan external audit. Yang ketiga, internal audit yang efektif. Yang keempat, temuan pemeriksaan. Yang kelima, laporan internal audit. Dan yang terakhir, contoh laporan internal audit. Yuk kita dengarkan pembahasan tiap indikatornya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian internal audit. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif. Audit internal biasanya dilakukan oleh unit yang ada di dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut. Pelaksana audit internal adalah auditor internal. Fungsi audit internal 1. Melakukan pengawasan atas nama semua aktivitas yang sulit ditangani oleh pemimpin puncak. 2. Melakukan identifikasi dan meminimalisasi risiko. 3. Mendukung dan membantu manajemen seputar bidang teknis. 4. Melakukan laporan validasi pada manajer. 5. Membantu proses pengambilan keputusan. 6. Melakukan analisis untuk masa yang akan datang. 7. Membantu manajer dalam hal pengelolaan perusahaan. Selanjutnya, bagian yang kedua, perbedaan internal audit dengan external audit. Audit eksternal adalah orang dari luar perusahaan yang bekerja untuk memeriksa laporan keuangan. Hal ini guna memastikan apakah laporan tersebut benar dan layak dari sisi kinerja keuangan di masa lalu dan posisi keuangan perusahaan pada saat ini. Audit internal memiliki perbedaan dengan audit eksternal dalam melakukan pekerjaannya. Auditor internal dan auditor eksternal seharusnya bertemu secara berkala untuk mendiskusikan kepentingan bersama, yaitu efektivitas pengendalian internal dan secara bersama-sama menentukan bagian mana dari organisasi yang memiliki potensi risiko. Adapun perbedaannya menurut Sawyers adalah 1. Audit internal merupakan karyawan perusahaan atau bisa saja merupakan entitas independen. B. Melayani kebutuhan organisasi meskipun fungsinya harus dikelola perusahaan. C. Fokus pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian organisasi. D. Langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang ditelaah. E. Independen terhadap aktivitas yang diaudit. F. Menelaah aktivitas secara terus-menerus. 2. Audit eksternal merupakan orang independen di luar perusahaan, melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan, fokus pada ketetapan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, sekali-sekali memperhatikan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum. Independen terhadap manajemen dan dewan direksi baik dalam kenyataan maupun secara imaterial. Dan terakhir, menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik, biasanya sekali dalam setahun. Walaupun audit internal dan audit eksternal sama-sama independen dalam menjalankan aktivitas jasanya, namun audit internal tetap merupakan bagian integral atau tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi perusahaan yang dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus-menerus. Poin C.
yaitu internal audit yang efektif. Internal audit yang efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Departemen Internal Audit harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Dibandingkan dengan KAP, merupakan pihak yang independen. Internal audit sering dianggap tidak independen karena merupakan orang dalam atau pegawai perusahaan yang menerima gaji dari perusahaan. Jadi, walaupun in fact internal auditor bisa independen, namun in appearance tetap terlihat tidak independen. Yang kedua yaitu Departemen Internal Audit harus memiliki job description yang jelas. Job description atau position description dari masing-masing auditor intern harus tersedia, sehingga setiap auditor intern mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Selain itu, job description juga penting bagi auditor intern untuk career planning. Yang ketiga yaitu Departemen Internal Audit harus mempunyai internal audit manual. Internal audit manual menggambarkan suara dari auditor direktor yang menjelaskan kepada stafnya tentang tanggung jawabnya kepada manajemen. Selain itu juga tentang apa yang diharapkan dilakukan oleh stafnya untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Yang keempat yaitu harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada Departemen Internal Audit. Tanpa dukungan yang kuat dari top manajemen, fungsi auditor akan impoten atau seperti pasukan yang diperintahkan maju ke medan perang tanpa dibekali oleh persenjataan yang memadai. Yang kelima yaitu Departemen Audit Intern harus memiliki orang-orang yang profesional, capable, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi. Untuk bisa bekerja efisien, efektif, dan ekonomis haruslah dipilih staf yang berkemampuan tinggi. Yang keenam yaitu auditor intern harus bisa bekerja sama dengan angkutan publik. Seperti diketahui, laporan auditor intern digunakan untuk kepentingan intern atau digunakan untuk manajemen dan pemegang saham. Sedangkan laporan angkutan publik digunakan oleh pihak intern maupun ekstern seperti kreditur dan kantor pelayanan pajak. Dalam menjalankan pemeriksaannya, akuntansi publik akan menilai apa yang dikerjakan auditor intern dalam laporan serta saran-saran apa saja yang telah dibuat oleh auditor intern sebagai hasil pemeriksaannya. Yang ketujuh yaitu Departemen Audit Intern harus memiliki Internal Audit Center. Internal Audit Center harus disetujui oleh direksi dan atau dewan komisaris dan secara periode terus direview oleh manajer. Dari ketujuh cara di atas, dapat disimpulkan bahwa bila perusahaan ingin memiliki audit internal yang efektif dan tangguh, maka top manajemen haruslah. Yang pertama itu menempatkan departemen ini pada posisi yang independen. Yang kedua itu memberikan gaji dan insentif yang menarik bagi auditor intern. Yang ketiga yaitu memberikan waktu yang cukup untuk mendengar dan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan auditor intern. Yang keempat yaitu melakukan perbaikan berdasarkan saran-saran yang diajukan auditor intern. Yang kelima yaitu mengharuskan auditor intern meningkatkan kemampuannya dengan melaksanakan continuing professional education. Misalnya ingin meningkatkan kemampuan di bidang akuntansi keuangan, bisa memanfaatkan jasa pelatihan dan kursus akuntansi. Yang keenam yaitu secara periodik, biasanya 4 tahun sekali, kegiatan departemen ini harus dievaluasi oleh pihak independen. Baiklah, yang poin D yaitu temuan pemeriksaan. Definisi temuan menurut RAI 2008, temuan audit adalah masalah-masalah atau material yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan.
dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja atau ekonomi, efisiensi, dan efektivitas entitas yang diaudit. Temuan audit berasal dari perbandingan kondisi atau apa yang sebenarnya terjadi dengan kriteria atau apa yang sebenarnya terjadi, mengungkap akibat yang ditimbulkan dari perbedaan kondisi dan kriteria tersebut serta mencari penyebabnya. Yang kedua itu temuan audit berulang. Temuan audit berulang adalah temuan dengan permasalahan yang sama selalu berulang-ulang dari tahun ke tahun, walaupun temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti. Faktor-faktor penyebab temuan berulang yaitu yang A. Kurangnya koordinasi dan komunikasi audit. Yang B itu kurangnya kompetensi auditor dalam pengembangan temuan. Yang C itu kurangnya integritas dan nilai etika aparatur. Yang D itu lemahnya sistem pengendalian intern. Yang E yaitu kurangnya komitmen pimpinan. Yang F yaitu adanya mutasi pengelola keuangan dalam PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Yang G yaitu adanya perubahan regulasi. Selanjutnya, ciri-ciri temuan audit yang baik. Terdapat 3 ciri-ciri temuan audit yang baik. Yang pertama yaitu temuan audit yang harus didukung oleh buku yang memadai. Temuan audit seharusnya didukung oleh bukti audit yang cukup agar auditi dan para pembaca temuan audit menjadi yakin tentang kebenaran isi temuan audit. Semua unsur seperti kondisi, kriteria, sebab akibat harus didukung oleh bukti yang cukup. Pengembangan temuan audit dengan dukungan bukti audit yang kuat akan mempermudah penyusunan laporan sekaligus mempermudah penyiapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan auditi. Yang kedua, temuan audit harus penting atau material. Penting dan tidaknya suatu temuan diindikasikan apabila pengguna laporan keuangan mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan informasi yang ada dalam laporan temuan tersebut. Auditor judgment yang merupakan pertimbangan profesional auditor juga merupakan faktor dominan dalam menetapkan tingkat materialitas atau tingkat pentingnya suatu permasalahan. Dan ciri yang terakhir yaitu temuan audit harus mengandung unsur temuan, kondisi, kriteria, sebab, dan akibat. Dalam melaksanakan audit kinerja, kosakata yang paling dikenal dan selalu dicantumkan di ingatan auditor adalah kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Pengalaman di lapangan menunjukkan kesulitan dalam pembuatan laporan audit yang cepat dan mudah dipahami seringkali berkaitan dengan pengembangan dan pengorganisasian atribut tersebut dalam laporan. Seringkali sulit membedakan secara jelas penyebab yang paling dominan terhadap suatu kondisi mengingat demikian banyak variabel penyebab. Akibat yang dapat ditimbulkan dari penyebab tersebut juga bervariasi. Untuk itu, auditor dituntut untuk cermat dalam menentukan hubungan sebab akibat dalam satu temuan audit, serta menentukan penyebab yang paling dominan. Baiklah, indikator yang kelima yaitu laporan internal audit. Laporan internal auditor merupakan saran pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan ini, internal auditor akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan yang terjadi dan keberhasilan yang dicapai. Laporan internal auditor pada dasarnya adalah laporan intern perusahaan. Bentuk laporan ini berbeda-beda dari perusahaan ke perusahaan lainnya, karena bentuk standar tidak ada ditetapkan, berbeda dengan laporan yang dibuat akuntan publik. Namun, laporan pemeriksaan intern harus memenuhi kriteria, cermat, jelas, ringkas, dan tepat waktu. JB Hackert mengemukakan bentuk laporan internal auditor dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu 1. Tulis atau written yang terdiri dari tabulasi, uraian, grafik suatu kombinasi dari berbagai bentuk di atas. Dan yang kedua yaitu lisan atau oral. Terdiri dari presentasi formal grup seperti penggunaan alat visual dan konvensi-konvensi individu. Isi laporan audit internal adalah 1. Ruang lingkup dan sasaran audit. Yang kedua, jadwal audit. Yang ketiga, anggota tim audit. Yang keempat, auditi. Yang kelima, identifikasi dokumen rujukan terhadap audit yang dilakukan. Yang keenam, observasi audit dengan bukti pendukung. Yang ketujuh, ketidaksesuaian. Yang kedelapan, kesimpulan atau keputusan audit. Dan yang terakhir, rekomendasi pada tindak lanjut atau verifikasi pada audit berikutnya.
Bella, kita lihat bentuk dari contoh laporan internal audit. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan semoga materi yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.